Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan, nama saya Harnimal. Asal itu saya dari Pasaman, Sumatera Barat. Itu nama daerah kecilnya Bonjol, Pasamannya Pasaman Timur. Pendidikan terakhir saya berpendidikan dari P34 Yogyakarta. Kebetulan saya di sana dapat beasiswa cuma D3, kuliah ke IKI Padang, ya. Saya bilang nanti dan kapan nanti aja. Akhirnya dalam satu sekolah ini saya sendiri yang tidak punya tamatan S1. Akhirnya setelah ada peraturan berubah, itu saya transfer ke UNP. Pak Harnimal itu biasanya melukis dengan style sendiri, dengan gaya sendiri. Nah, sekarang beliau itu lebih banyak juga bergerak dengan karya-karya 3 dimensi. Malah lebih fokus pada pengolahan limbah-limbah kayu yang beliau jadikan sebuah karya seni. Nah, ada sebuah, sebenarnya dalam konteks dimensinya memang berbeda. Pertama, yang beliau awal itu bergerak di bidang seni 2 dimensi, sekarang 3 dimensi. Tapi konteksnya dalam memahami sesuatu itu tidak jauh berbeda. Dalam mengambil objek atau inspirasinya, mengolah inspirasinya tidak jauh berbeda. Dalam melukis, beliau berekspresi dengan corak yang misalnya kita lihat. Tapi kalau sudah berhadapan dengan sebuah karya 3 dimensi, sebetulnya secara fisik memang berbeda. Tapi beliau mengolahnya, karya 3 dimensi itu, atau memahaminya, sama dengan beliau mengekspresikan bentuk-bentuk 2 dimensi seperti dilukis tadi. Karya Pak Harnimal itu cenderung ekspresif menurut pandangan saya, ya. Karena beliau itu berkarya cukup liar, dalam artian tidak terfokus kepada satu gaya di dalam seni lukis, tetapi selalu mencoba bereksperimen di bidang gaya seni yang lain. Ini adalah sebuah perjalanan yang menarik bagi beliau. Dikatakan sebuah refleksi yang sebelumnya beliau cenderung berkarya itu di bidang 2 dimensional, kemudian ternyata tidak terbatas pada bidang 3 dimensional. Beliau pun mencoba mengadopsi benda-benda yang tidak terpakai menjadi karya seni, kemudian ada semacam mixed media dilukis juga begitu. Dan itu sebuah pencerahan yang bagus, menarik. Pak Harnimal itu unik orangnya. Orangnya sederhana, tapi lebih suka dengan sesuatu yang aneh atau yang lain daripada yang lain. Beliau tertarik dengan sesuatu yang tidak umum. Beliau ternyata sempat meraih penghargaan di sekolah kita ini. Bukan di sekolah kita ini, semasa beliau berdinas. Beliau pernah menjadi 5 karya terbaik di bidang seni lukis yang diadakan atau diselenggarakan oleh P4TK Seni dan Budaya di Yogyakarta. Ini adalah prestasi yang luar biasa bagi Pak Harnimal, terutama untuk sekolah. Tetapi ada yang menarik juga kita perhatikan, bahwasanya Pak Harnimal tidak hanya akan berpangku tangan atau berdiam diri setelah pensiun. Karya-karya 3 dimensi yang kita lihat sekarang ini yang beliau persiapkan itu adalah sebuah momen penting untuk kehidupan beliau setelah melewati masa pensiun. Jadi Pak Harnimal akan sangat produktif memanfaatkan benda-benda yang terbuang, seperti yang kita bilang di awal tadi, bahwasanya tidak terbatas hanya berkarya di 2 dimensional, tetapi juga di bidang 3 dimensional. Di samping itu, bersahabat dengan Pak Harnimal ini sangat menarik. Beliau sangat familiar, sangat suka berteman, sosial tinggi, dan ini
tercermin sekali dari karya-karya beliau yang mengadopsi kehidupan-kehidupan sosial. Sehingga sebagai teman, saya sebagai teman beliau, banyak juga belajar dengan beliau. Jadi begitulah kita kira-kira tentang Pak Arnimal, salah satu pribadi pendidik, seniman, yang dua kompetensi ini menjadi pelajaran bagi kita bersama. Beliau berbahasa dengan alam. Nah, itu. Kalau alam mengantarkan objek seperti itu, maka beliau menggiringnya seperti ini. Kalau alam mengantarkan medianya atau kayunya, batunya begitu, beliau tidak menghilangkan itu, tapi menggiring, mengantarkan lebih ekspresif lagi. Pak Arnimal itu di samping beliau sebagai seniman dan guru, ada kepribadian yang menarik untuk kita kenali dan kita pelajari. Beliau termasuk orang yang ulet, telaten, termasuk membimbing anak-anaknya. Saya juga sangat dekat dengan keluarga beliau. Dalam hal ini pendidikan bagi beliau memang menjadi sangat penting, terutama untuk anak-anaknya. Jadi begini, ya, saya sangat untuk mendorong siswa saya itu, saya tidak mengharapkan jadi seniman. Tidak saya harapkan siswa saya jadi seniman, tapi saya mengharapkan siswa saya bisa menghidupin dirinya dengan berkesenian, terutama seni rupa. Kalau dapat siswa saya itu memang harus jadi seniman. Ya, terutama siswa-siswa saya yang perempuan itu sangat saya dukung untuk menyambung sekolahnya ke perguruan tinggi untuk menjadi seniman. Saya untuk sekarang, apalagi sekarang, ya, saya akan mencari anak-anak yang putus sekolah, saya ajar melukis, saya ajar menggambar, itu saya latih sampai dia mampu. Jadi setelah saya pensiun, ini sekarang memang saya mencari anak-anak yang putus sekolah belajar dengan saya tanpa biaya gratis. Semua bahan saya tanggung. Ini perjuangan saya. Saya sudah mendirikan itu berupa bentuk sanggar. Kerja saya berkeliling di daerah saya, tempat sanggar saya berdiri, berkeliling di daerah Sungai Pisang itu mencari siswa yang putus sekolah, yang mau belajar menggambar. Saya tarik ke sanggar saya, mudah-mudahan anak ini tidak ke laut lagi, putus sekolah hanya tamatan SMP, putus sekolah SMP, ke laut. Sekarang saya ambil untuk belajar melukis dengan saya, bagaimana bisa hidup dia dengan berkesenian gitu. Saya berharap kepada generasi-generasi muda gitu. Apalagi saat sekarang pandemi, pekerjaan putus, ada yang diberhentikan. Padahal kita ini orang-orang yang pilihan dari Subhanahu wa ta'ala, dari Tuhan kita orang pilihan. Ya. Bagaimana bahwa kita mengatakan kita orang pilihan? Coba cek di daerah kita, tempat masing-masing, di tempat kita kumpulkan anak muda 100 orang, hanya satu yang menjadi seni. Itu motivasi saya, bagaimana ekonomi daripada masyarakat itu bangkit. Kalau itu bangkit, UMKM bisa kita usulkan. Karena satu angkatan, kami sering bergaul, kami sering bermain bersama dan mengerjakan tugas bersama. Beliau melukis, saya mengukir. Jadi saling ada keseharian, ada kontak. Tapi ada sesuatu yang aneh kalau sudah bicara Pak Arnimal. Pak Arnimal itu unik orangnya. Orangnya sederhana, tapi lebih suka dengan sesuatu yang aneh atau yang lain daripada yang lain. Beliau tertarik dengan sesuatu yang tidak umum. Keluar dari pantai, saya menuju kendaraan saya. Tahu-tahu anak-anak kecil yang umur 7-8 tahun tadi, dia berdiri.
Saya juga kaget kok dia melihat saya. Pas saya nyampe di sebelah dia, dia kabur, mengatakan gila katanya. Saya dikatakan orang gila gitu. Wah, ada gila, orang gila, ada orang gila. Kabur dia. Saya bilang, saya tidak gila, saya bilang itu kan karena saya ngangkat kayu laut yang tidak pernah dilihat orang. Lagi melukis, itu kadang-kadang tidak tahu kopi siapa, tidak tahu. Pas dia haus, ini kopi siapa? Dia minum aja. Tahu-tahu kita mau menukar warna. Otomatis buat tadi itu kita cuci dengan minyak tanah. Ternyata bukan ke minyak tanah, kepada gelas kopi.